Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Wa kurihalan makruh. Apa salatun salat. Makruh salat bimudafa'ati hadasin kelawan ngempet ing hadas. Salat dalam kondisi menahan hadas hukumnya tidak baik. Kabaulin kaya nguyuh, kaya uyuh, wa ghaitin lantai, warihin lan entut. Lil khobari krono arai hadis al-ati kang bakal teko apa al-khobar. Wali annaha lan krono sak temene mudafa'atul hadas. Krono sak temene mudafa'atul hadas iku tukhillu. Nacatake apa mudafa'ah. Nacatake bil khusyu'i kelawan khusyuk. Bal qala balik dawuh sapa jam'un sak golongane ulama. In dhahaba biha batalat. In dhahaba lamun ilang apa khusyuk. Lamun ilang apa khusyuk biya sebab mudafa'ah. Batalat mongko batal apa salat. Wa yusannulan den sunnaki. Lahu kedue musolli. Apa tafrihu nafsihi ngosongake ing awake musolli. Qabla sholati ing dalem sadurunge salat. Wa in fatat senajan pot. Apa al jama'atu jamaah. Walaysa lahu al-khuruju minal fardi idza tara'at lahu fihi. Walaysa lan ora kena ora lahu kedue, walaysa lan ora ana ngoten. Walaysa lan ora ana iku lahu wenang kedue musalli. Apa al-khuruju metu. Metu membatalkan minal fardi saking salat fardu. Idza tara'at ari kalane anyar teko apa mudafa'ah. Ari kalane anyar teko apa mudafa'ah lahu kedue musalli. Ing dalam al-fardi wala ta'khiruhu lan ora wenang ngakhirake ing al-fardu ida doko ari kalane wis rupek apa waktune al-fardu wal ibratu utawi ibrah fi karahati dzalika ing dalem kemakruhane mengkono-mengkono salat bimudafa'ati hadatsin. Kemakruhane mengkono-mengkono salat bimudafa'ati hadatsin. Iku biwujudiha kelawan wujude mudafa'atul hadas. Indat taharrum nalikane takbiratul ihram. Wa yambaghi ayyul haqabi malau aradat qabla taharrum. Wa yambaghi lan sayukjo. Apa ayyul haqa yen to den padhaake. Bihi kelawan wujudu indat taharrum. Apa malau aradat masalah lamun anyar teko apa mudafa'ah anyar teko lahu kedue musolli qabla taharrumi ing dalem sadurunge takbiratul ihram tapi fazalat nuli ilang apa mudafa'ah fazalat nuli ilang apa mudafa'ah wa alimalan ngerti sapa musolli wa alimalan ngerti sapa musolli ngerti min adati saking adate musolli panjene wonge ngentutan panjene wonge lagi diare misalkan anna ing sak temene mudafa'ah iku ta'udu bakal bali apa mudafa'ah iku ta'udu bakal bali apa mudafa'ah ilahi maring musalli bali fi sholati ing dalem salat wa tukrahu bi hadrati ta'amin aw syarabin iki jung cocok iki wa tukrahu lan makruh apa salat makruh bi hadrati ta'amin ing dalem ngarepe panganan au syarabin utawa inuman yastaku kang bronto sapa musolli kang bronto sapa musolli bronto ilahi maring ta'am li khabari muslimin krana hadise Imam Muslim nyatane hadis la sholata bi hadrati ta'amin nyatane hadis la sholata bi hadrati ta'amin la sholata ora ana salat iku sempurna ngoten. La sholata ora ana salat iku sempurna ai kamilatun tegese kang sampurna
bihadrati ta'amin ing dalem ngarepe panganan. Wetenge lawe sego wis nyepak dibuka pisan ambune tutuk dindi. Salat sik apik. Wala sholata wa huwa yudafi'ul akhbathani. Wala sholata lan ora ana salat iku sampurna. Wa huwa hale utawi musolli. Wa huwa hale utawi musolli iku yudafi'uhu. Iku yudafi'uhu nolak ing musolli. Apa al akhbathani barang kang jember luru. Barang kang jember luru. Wa kurihalan makruh. Apa sholatun sholat. Fi tariqi bunyanin. Ing dalem dalan keramian. Ing dalem dalan keramian. Labariatin ora dalan alas. Wa maudhi'i muksin lan panggonane narik pajak. Wa maudhi'i muksin lan panggonane narik pajak. Wa bimakbaratin lan ing dalem makbarah, kuburan. Illam yatahaqqaq lamun ora dadi nyoto. Illam yatahaqqaq lamun ora dadi nyoto. Apa nabisyuha ngeduk ing makbarah. Apa nabisyuha ngeduk ing makbarah. Sawaun asalla padha uga salat sapa musolli. Salat ilal qabri madhep maring kubur. Am alaihi utawa ing atase ndukuri al qabr. Am bijani bi utawa ing dalem sandingi al qabr. Kama kaya keterangan nasso kang jelasake alaihi ing atase mau beneran fa'ile. Kama kaya keterangan nasso kang ngenas sapa asy-Syafi'i alaihi ing atase ma fil ummi ing dalem kitab fil ummi ing dalem kitab wa tahrumu as-salatu li qabri nabiyyin au nahwi waliyin tabarrukan au i'dhaman wa tahrumu lan haram apa as-salatu salat haram salat tapi tetap sah ai ma'akauniha sahihatan li qabri nabiyyin madhep maring kuburane nabi au nahwi waliyin utawa sepadane wali tabarrukan krana ngalap barokah au i'dhaman utawa krana ngegungake. Wa bahasalan bahas sapa Zainul Iraqi al-Imam Az-Zain al-Iraqi bahas adama karohatis sholati ing ora anane makruhe salat kan hukumnya haram salat menghadap kuburan. Lah saiki masjid Indonesia iku Pak, lek masjid perorangan Abah Haji di kuburan masjid iku. Lah ngono Mbak. Hah? Salat menghadap kuburan hukumnya haram. Masalahnya saiki kalau ana masjid Abah Haji di kuburan masjid iku. Piye terusan? Kata Zainuddin Al-Iraqi fi masjidin ing dalam masjid, ora makro fi masjidin ing dalam masjid. Toro akang anyar teko. Apa dafnun nasi ngubur ing menungso haulahu ing dalam kiwa tengene masjid. Wa fi ardin niki atau velek keliru belaen. Wa fi ardin lan haram ing dalam tanah atau fi tenggene awal waw. Ka atof nang fi masjidin. Wa fi ardin lan haram salat ing dalam tanah mausubatin kang den ghosop apa ardin ora adek pamitan ngarepe ome wong guys bayang Allahu Akbar ghosop wa tasihhu lan sa apa salat wa tasihhu lan sah apa salat fi ardin mausubah sah tapi bila sawabin kelawan tanpa ganjaran kama kaya salat fi saubin ing dalam dodot mausubin kang den ghosop apa saubin. Wa kadzalan kelawan kaya ikilah hurmatus shalah. Wa kadzalan kelawan kaya ikilah hurmatus shalah. Insyakka lamun mamang sapa musolli, mamang fi ridho maliki ing dalem ridhone pemiliki ardi utawa saub. Ing dalem ridhone pemiliki ardi utawa saub. La indonnahu ora lamun nyono sapa musolli ing ridho. Ora lamun nyono sapa musolli ing ridho nyonone niku bi qorinatin kelawan qorinah. Wa fil jili lan iku tetep ing dalam kitab al-jili laudaqal waktu tawi dawu laudaqal waktu maknane laudaqal lamun rupek apa al waktu wa wa hale utawi syahas iku bi ardin ing dalam tanah magsubatin kang den ghosop apa ardin
ahrama mongko takbiratul ihram sapa syahas masyian halim laku warajjahu lan ngonjoake ing mafil jili sapa al-Ghazzi Imam al-Ghazzi sapa al-Ghazzi al-Imam al-Ghazzi qala dawu sapa syekhuna guru ingsun al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami dawuhipun walladzi yattaji annahu la yajuzu lahu sholatu syiddatil khaufi walladzi utawi barang yattajihu kang dadi duweni wajah utawa yattajihu kang kuat wajah apa alladzi iku annahu sak temene kelakuan iku la yajuzu ora wenang lahu kedue syahas apa sholatu syiddatil khaufi salat syiddatil khauf wa annahu lan sak temene kelakuan iku yalzamuhu wajib ing syahas apa atarku ninggal hatta yakhruja hingga metu sapa syahas metu minha saking ardin maghsubah kama lahu kaya oleh iku wenang kedue syahas tarkuha utawi ninggal ing salat li takhlisi malihi krana nyelametake ing bandane syahas lau ukhida lamun den alap apa malihi den colong den juku apa malihi minhu saking syahas bal aula balik utawi tarkus shalah fi ardin maghsubah iku luwe utama faslun fi ab'adis shalah sampun. Sekarang melanjutkan keterangan kemarin terakhir yaitu membahas tentang beberapa hal yang dilarang, diharamkan untuk dilakukan di masjid. Kalau ini sampun dijelaskan bahwa ada beberapa perilaku yang haram dilakukan di masjid. Di antaranya haram untuk meludah di masjid. Tapi meludah di masjid yang haram itu meludahi juz-juznya masjid, bagiannya masjid. Sehingga tidak haram kalau meludah itu hanya lewat udaranya masjid, tapi jatuhnya tidak di bagian masjid. Misalnya kirtos sholat di masjid pojokan, tengah-tengah sholat kudu ngidu, hendak meludah, maka ludahnya dihempaskan, jauh, layang di udara masjid itu. Tapi jatuhnya nggak di bagian masjid, maka itu nggak ada masalah. Karena yang dilarang itu adalah meludah yang jatuhnya adalah juz'an min ajza'il masjid, mengenai bagian-bagiannya masjid. Duna hawa'i, tidak mengenai hawa udara daripada masjid. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa bila mana tidak mengenai juz-juznya masjid, maka tidak ada masalah. Seperti misal meludahi karpetnya masjid, alasnya masjid, itu nggak haram dari segi meludahnya. Jadi potong loh ya. Tidak haram dari segi meludahnya. Meludahnya sebenarnya nggak haram karena nggak kena bagian masjid, tapi kena karpet. Tapi dari segi takdzir, dari segi mengotori, dari segi membuat masjidnya menjadi kotor, tetap haram perilakunya. Itu pendapat yang kemarin disebutkan dalam qil. Kemudian kemarin juga sudah disebutkan bahwa hukumnya haram menajiskan atau mengotori masjid. Sehingga karena hukum menajiskan masjid itu haram, maka wajib untuk menghilangkan najis dari masjid secara segera bagi siapapun yang mengetahui keberadaan najis. Yes. Kok kirto sembayang nang masjid, ngonangi ono taek, wajib dibersihin. Meskipun kemarin kata-katanya, wa in ursidali izalati man yaqumu biya bima'lumin. Meskipun sudah ada petugas yang dibayar untuk tugasnya memang membersihkan kotoran dan najis di masjid. Mau ngono tugas kok. Ono marboti dibayar mana? Masa aku sing ngilangi? Enggak bisa. Meskipun sudah ada petugas dibayar sekalipun, tetap man alima biha. Orang yang mengetahui keberadaan najis harus menghilangkan najis secara segera. Dan itu hukumnya fardhu ain. Sudah kemarin selesai. Kemarin disebutkan yang terakhir pembahasannya adalah tentang kemakruhan. Makruh, ini nggak sampai haram, nggak baik saja. Hukumnya nggak baik, makruh untuk dilakukan di masjid. Apa itu? Fasdun. Wahijamatun. Cantuk. Jung, ngerti cantuk, Jung? Bekam.
itu hukumnya makruh, nggak baik dilakukan di masjid. Meskipun darahnya nggak kena masjid, Gus. Meskipun darahnya nggak kena masjid. Kata kitabnya bi'inain. Meskipun kamu bekamnya itu pakai wadah. Tetap bekam dilakukan di masjid itu hukumnya makruh. Waraf usautin. Begitupun makruh mengeraskan suara di masjid. Wanahwu bai'in. Begitupun haram. Begitupun makruh nggak baik untuk melakukan semisal jual beli. Pokoknya transaksi itu hukumnya nggak baik dilakukan di masjid. Pokoknya nggak baik. Melakukan transaksi di masjid itu nggak baik. Nggak baik. Apapun itu. Entah jual, entah beli, nggak baik. Sampai malah, iling-ilingan ini. Lah ono wong, adik dodolan, ataupun transaksi di masjid lah. Jual, beli, transaksi apapun. Itu kan Nabi dawuh, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid. Kalau kamu melihat ada orang menjual atau membeli di masjid, melakukan transaksi di masjid, kata Nabi, faqulu. Maka katakan, doakan, kata Nabi. Ini kan Nabi sing ngongkon. Lah ono wong transaksi nang masjid, dawuh kanjeng Nabi, faqulu, ucapkan, doakan mereka. Apa doanya? La arbahallahu tijaratak. Muga-muga gak barokah, muga-muga gak bahagia, bangkrut ta. Iki kanjeng Nabi sing dawuh. Jadi aneh ngono. Kanjeng Nabi lek dawuh, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak. Kalau kamu melihat orang yang jual, beli, transaksi di masjid, maka katakan, doakan, muga-muga gak bati, muga-muga bangkrut. Atik sehat iku sehat fakulu. Iku jamak mukhatab, Pak. Berarti gak wong siji ya? Bareng-bareng ya? Saone wong nang masjid kabeh ngomong kabeh. La arbahallahu tijaratak. Wong sehat jamak ya, Pak. Ada lagi nahu kan ngono. Kudu fakul. Lek fakul cukup diwakilkan satu orang yang ngomong. Iki enggak fakulu. Saone wong nang masjid, seadanya orang di masjid semuanya ngomong, la arbahallahu tijaratak. Muga-muga gak bati. Muga-muga gak bati maknane muga-muga bangkrut ta. Ya lek. Gila. La arbahallahu tijaratak. Semoga daganganmu, transaksimu tidak untung. Muga-muga bangkrut, muga-muga rugi. Iki kanjeng Nabi sing dawuh. Itu menunjukkan betapa buruknya melakukan transaksi di masjid. Saiki orang ngono ya, Pak. Malah ciudine nang masjid ya panjenengan. Hah? Cek barokah gak barokah ta, Mbah. Begitupun hukumnya makruh wa amalu sina'atin fihi. Begitupun orang tidak baik, hukumnya makruh melakukan pekerjaan apapun di masjid. Melakukan pekerjaan apapun di masjid. Pokok di masjid melakukan pekerjaan apapun itu sama saja. Hukumnya makruh. Pekerjaan itu apa, Gus? Di dalam i'anahnya dikatakan kahiyatotin, seperti menjahit. Apapun itulah. Menjahit, apapun, pokoknya pekerjaan apapun di masjid itu nggak baik. Amalus sina'ah, itu hukumnya nggak baik dilakukan di masjid. Bahkan termasuk yang nggak baik di masjid adalah mengumumkan yunshidu dhalatan, mengumumkan barang hilang. Kan mengumumkan barang hilang itu kan secara fikih di tempat-tempat yang menjadi dugaan kuat banyak orang berkumpul. Pasar, jalan, ya. Masjidnya ada masjid. Kanjeng Nabi lek dawuh, lek awakmu kalau kamu melihat ada orang mengumumkan barang hilang di masjid, maka katakan kepada dia, la raddallahu alaika. Muga-muga gak ketemu. La raddallahu alaika. Semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu. Kanjeng Nabi lek dawuh. Itu menunjukkan betapa sakralnya masjid. Karena masjid itu merupakan tempat untuk sholat. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan di luar sholat, apalagi gak ada hubungannya dengan keagamaan. Bab tolek duit kan gak ada hubungan karo keagamaan, Pak. Ojo ngono, yang ada hubungannya dengan keagamaan saja nggak baik. Kalau itu sifatnya mengganggu kepada manfaat asli. Yes. Oke. Yes, ya. Saya kira orang takok, Gus, yang dimaksud masjid itu apakah area dalam saja atau area luar barang? Maka jawabannya area masjid itu yang dimaksud adalah pokok area yang diwakafkan untuk masjid itu area masjid. Yes, ya. Area masjid itu nggak harus sing jero tok, sing karpetan, dobong, nggak, itu masjid juga. Yang tidak termasuk area masjid itu area yang tidak diwakafkan untuk sholat, itu bukan masjid. Contoh toiletnya, ya, parkirnya, tempat sandalnya, itu bukan masjid.
Tapi kalau sudah masuk tempat sholatnya, meskipun itu bukan ruang dalam, istilah saya ini biasanya serambi ya. Lek ngarani serambi itu tetap masjid. Buktinya itu masjid apa? Buktinya kamu sah untuk iktikaf di tempat itu. Iktikaf di masjid itu kan nggak harus di dalam. Meskipun di serambi itu bisa. Karena serambi itu termasuk area masjid. Maka kalau itu termasuk area masjid, apa-apa yang dimakruhkan untuk dilakukan di masjid juga berlaku di tempat itu. Yes. Transaksi kepin transaksi, nanggoni sandal gak apa-apa. Yo. Udah nang masjid. Aku nanggoni kono gak apa-apa. Yo. Oh, itu gak lahu hukum masjid. Udah nang masjid, pinggir di goni sandal, mana ya? Goni parkiran itu mending ya. Soalnya saya kan pikirannya yang paling ideal tempat untuk berjumpa serlokane penak ya masjid. Hah? Ideal itu wis. Aman dari kejahatan, ya. Ya Allah. Wa kashfu ra'sin wa mankibin. Begitupun hukumnya makruh untuk dilakukan di dalam sholat adalah kashfur ra'si wal mankib. Makruh ketika sholat untuk membuka kepala. Melakukan sholat dalam kondisi kepala terbuka. Kamu kasih tahu, kamu sholat kaosan boleh. Kamu sholat pakai lengan pendek boleh, nggak makruh, nggak dosa, nggak dosa. Makruh nggak makruh. Tapi kalau kamu sholat dalam kondisi kepala terbuka, makruh. Paham ya? Jadi masih kue kaosan, usahakan kalau sholat pakai peci. Karena sholat dalam kondisi kashfur ra's, kepala terbuka itu hukumnya makruh. Wis, pokok kopian. Wis, masih kamu lagi kuliah, kan anak ospek 2 ini. Kok nggak kopiah? Lek kopiah ini angel, gue kopiah bunder lho, bahasa kena dilempet lho. Hah? Cak wilik digegem kena lho. Lek sholat bawa peci. Untuk apa? Kalau sholat pakai peci. Karena sholat dalam kondisi kashfur ra's, kepala terbuka itu hukumnya makruh. Wa mangkib, sholat dalam kondisi pundak terbuka itu juga makruh. Kamu tahu pundak mana? Mana pundak? Pundak itu ini ya. Ini pundak. Pucuk ini namanya pundak. Kalau ini namanya bahu. Wattibaun walau min fauqil komisi. Begitupun hukumnya makruh sholat dalam kondisi ittiba. Ittiba itu makna Jawane serempangan. Kamu tahu serempangan? Kamu tahu orang ihram? Serempangan itu apa, Gus? Serempangan itu dari anai ayyaja'ala wasata ridai. Kamu menjadikan misalkan kain kain panjang serban lah. Tengah-tengahnya kan kain itu panjang begini. Ditekuk jadi 2. Tengah-tengahnya, paham ya? Coba serban, Mbak. Cepat, Mbak. Banep. Ini kan serban panjang ya. Ini kalau kamu tekuk jadi 2. Kata ya anahnya, ittiba itu ayyaj'ala wasata ridai. Tengah-tengahnya ini kan tengah-tengah. Ini tengah-tengah. Ini 2 ujung. Ini 2 ujung ya. Ini tengah-tengah. Tengah-tengahnya ini diletakkan tahta mangkibil aiman. Diletakkan di bawah pundak kanan. Ini kan pundak ya. Di bawah pundak ini, pundak kanan. Kemudian watorofai ala atikil aisar. Kedua ujungnya diletakkan di bahu kiri. Ini namanya ittiba. Dia ngerti orang ikhram? Ikhram lah ini biasa ya. Ini kalau dilakukan di dalam salat hukumnya makruh. Guys, ini namanya ittiba. Jadi tengah-tengahnya serban diletakkan di bawah bahu, diletakkan di bawah pundak kanan, kemudian 2 ujungnya diletakkan di atas pundak kiri. Ini hukumnya makruh dilakukan dalam salat. Tahu Indonesia nggak ono ini. Hah? Kalau no. Tapi kalau orang Arab banyak begini. Hukumnya makruh. Walau min fauqil komisi, meskipun hal ini dilakukan di atas pakaian. Aku nggak ketok kok pundaknya. Jadi sudah ada pakaiannya kayak saya begini, dilakukan tadi. Berarti kan nggak buka. Kalau buka kan makruh ini. Nggak buka kok Gus mek ngono tok. Bukan masalah bukanya makruh itu. Tapi ininya yang makruh. Ngono lho. Hah? Dilon dhewe nang ana jaro. Kenapa kok begitu? Wa inna ma kuriya li'annahu adabu ahli syatarah wal madzubu fiha al khusyu. Mungkin dua kitab ya ana ra diwaca. Diwaca dhewe. Qala al-Ghazali fil Ihya la yaruddu ridaahu idza saqata ay illa li'udrin.
Wa misluhu al-imama wa nahwa. Lanjut bahas serban dalam sholat ya. Kalau kamu sholat bawa apa-apa, bawa serban, bawa rida, ya, bawa apapun itu. Kamu tahu rida ya? Rida imamah itu beda. Ada yang dipasang di kepala, ada yang dipasang di pundak. Orang Indonesia kan ngarani imamah itu yo serban, tekek ndas, tekek pundak yo serban kabeh. Tapi bahasa Arabnya beda. Ada rida, ada imamah. Kalau imamah itu di kepala, kalau rida itu di pundak. Entah rida, entah imamah, entah sorban dimanapun tempatnya. Kalau kamu sholat bawa itu, kok sakoto, kok gugur, tahu gugur ya? Gugur ini logur, jatuh, maka layaruddu. Jangan dikembalikan. Jangan diambil untuk dikembalikan. Misalkan kamu sholat begini ya. Bakung, biasanya kamu sholat kan mulai rada go serban ya. Oleh mulai rada go serban, tengeris rada bakung. Ya kak masih 6 go serban ya sunnah. Kok misalkan kamu sholat, sujud ya. Pas sujud kok serban kamu jatuh. Maka pada saat kamu bangun, la yaruddu rida'ahu. Tidak perlu kamu ambil kembali. Tidak perlu. Apapun itu. Rida wa mithluhu al-imama wa nahwa. Illa li'udrin. Kecuali bila mana ada udur. Udurnya no fokus banyak. Misalkan udurnya kondisi cuacanya lagi panas betul. Atau dalam kondisi dingin betul. Lek panas kan, kamu butuh di atas kepala ini penutup biar nggak panas-panas. Pemana lek botak kan lumayan Pak yo, celing. Hah? Soalnya nggak ada pelindungnya lu ngawur iki. Rambut ini nikmatnya pangeran, Mbak. Krewel lurus podo kabeh. Itu nikmat dari Allah Taala. Tahan panas. Lek gak ono celing. Ngawur ya. Lah kalau serban kamu di atas kepala jatuh. Kok misalkan kondisi cuacanya panas, kan lumayan, Pak. Pemana imam Masjidil Haram, suwe. Lek imam wong Jawa sik rada kena dinteni sik kanti ya. Lek imam suwe, pemana Faizul Kat imami yo. Imam anyaran ya. Sowe, wah ya panas, kamu ambil nggak apa-apa, kamu tutupkan kembali, karena ini udzur. Tapi kalau nggak ada udzur, sebaiknya nggak diambil, biarkan jatuh. Kalau sudah jatuh ya jatuh. Wa kuriya salatun bi mudafa'ati hadatsin, kabaulin wa ghaitin wa rihin lil khabaril ati wa li annaha tukhillu bil khusyuk. Kemudian kemakruhan selanjutnya adalah makruh salat dalam kondisi menahan hadas. Makruh sholat dalam kondisi menahan hadas. Menahan hadas itu apa, Gus? Nahan kencing, nahan BAB, nahan kentut. Jadi lek Novan kok wetenge mules pan, jeding pan ya. Jadi dempet. Bayang sih. Masih kebelet bayang sih. Enggak ada. Makruh sholat dalam kondisi menahan kentut, menahan kencing, menahan BAB itu enggak baik sholat dalam kondisi seperti itu. Alasannya apa? Alasannya satu hadis. Alasan kedua, li'annaha tukhillu bil khusyuk. Karena itu sangat mengganggu konsentrasi, mengganggu kekhusyuan sholat. Akhirnya sembayangi gak kroso Fatihah, Pak. Kroso entut aja. Ya, Mbak? Hah? Lah piye? Wong sembayang ambek ngempet ngising. Akhirnya sembayang gak eling Fatihah, eling ngising ae. Ijung, wisi bareng ini. Wisi mas bang tes teling. Sekarang blas, tukhillu bil khusyuk. Itu sangat mengganggu konsentrasi sholat. Bahkan qala jam'un, atas kelompok ulama berpendapat indza babiyah batalat. Kalau karena kamu menahan hadas, nahan kebelet kencing, kebelet BAB, kebelet kentut, kamu tahan, khusyuk kamu 100% hilang, nggak mengganggu loh, Pak. Lek mengganggu saya ono khusyuke, saya ono konsentrasi nih, masih kari titik, iki enggak dzahaba. Kalau 100% konsentrasi kamu hilang, gak khusyuk blas, ilingin tok pokoknya. Ilingin ngising tok, mbek ngoyo tok, batalat. Salat kamu batal. Ya jajal. Bal qala jam'un indza babiha batalat. Bahkan sebagian ulama berpendapat kalau kamu salat dalam kondisi menahan kentut, menahan kencing, menahan BAB dan konsentrasi kamu 100%, bukan terganggu, bukan tukhillu, tapi dzahaba, hilang total. Kalau khusyuk blas, gak konsentrasi blas, maka kalau begitu sholatnya batal. Ada yang mengatakan begitu. Wa yusannu lahu tafrihu nafsi qabla sholati wa infatat al jamaah. Maka dari itu, kalau kamu sudah tahu bahwa sholat dalam kondisi menahan hadas itu makruh, maka sunnah sebelum sholat untuk memfrikan diri. Sunnah sebelum sholat untuk memfrikan diri. Menyelesaikan apapun yang dapat mengganggu diri kita.
Lek kabeh salat diising-isingne sik. Lek kabeh salat dioyo-oyono sik. Ojo salat keblet ngoyo. Ket mau gak ngoyo, ket mau HP-an ae. Barang kabeh salat, keblet ngoyo rek. Sapa wis salat sik ambek ngoyo kok marono, mari salat. Gak beres gitu. Maka karena sholat dalam kondisi menahan itu tadi hukumnya makruh, maka sunnah dianjurkan sebelum masuk dalam sholat untuk membereskan diri terlebih dahulu. Kira-kira kok kebelet apamu? Ngoyo ta? Ngoyo sik. Bet ngising ta? Ngising sik. Bet ngentut ta? Entutno sik. Nah, sunahnya begitu. Wa in fatat al jamaah. Meskipun mungkin karena kamu itu tadi membereskan kencing dulu, BAB dulu, kentut dulu, kamu akan tertinggal sholat jamaah. Jadi izul kula lek kentut dawa, Gus. Tet. Salate subuh 2 rakaat, coba 2 rakaat iki. Amben kentut kula dawa kentut kula. Ketinggalan jamaah kula gen. Ra apa-apa kentut izul. Daripada tengah-tengah sholat. Ya, daripada kamu tahan pada saat sholat. Kencing dulu, BAB dulu, kentut dulu, gak apa-apa. Pemane wis tuwek, klep-klepan rada rusak. Wah, blaen. Oh cari tahan. Daripada tengah-tengah sholat bocor ya. Lho lek sik enom iku cara keran sik rapet, Mbah. Sik, nah, mampet, set, mampet. Lek wis tuwek dicilik nang ngene set, tes ngono sik. Bocor, blaen om. Maka ya memang sunnahnya kalau sebelum sholat itu dibereskan dulu. Kencing, kentut, BAB, selesaikan dulu. Walaisa lahu al-khuruju minal fardi idza tara'at lahu fi. Iki rukune penting iki. Kamu tak tanya sekarang. Kalau kamu sedang sholat, kan hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh sholat dalam kondisi menahan kentut. Rungok nih. Itu yang makruh kalau kamu pada saat takbiratul ihram sudah ngempet. Paham ora, Mbah? Apa, Jung? Kalau dalam kondisi ngempet. Apa nih? Rungok nih. Makruh sholat dalam kondisi ngempet kebelet itu kalau kebeletnya sudah ada sejak takbiratul ihram. Jadi ngempet itu wis takbiratul ihram ngempet. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu pada saat takbiratul ihram nggak ngempet, gak kebelet, takbirlah kamu. Allahu Akbar. Sholat dapat 3 rakaat setengah. Ya. Sholat dapat 3 rakaat setengah. Wis kapine salam. Tutuk tengah-tengah sholat, kamu nyampe tengah-tengah sholat, tiba-tiba wetenge mau mulus. Iku biasanya weteng mulusan yo. Kebelet pol pokoke. Pertanyaannya, kamu sholatnya kamu buyarkan, kamu tinggal kencing BAB, atau kamu lanjutkan dalam kondisi menahan hadas atau piye? Di sini ngono. Maksudku ngene lho, Pak. Iki ngono tenan. Orang sholat itu laisa lahu al-khuruju minal fardi idza tara'at lahu fi. Hukumnya nggak boleh keluar dari sholat. Hukumnya nggak boleh membatalkan sholat jika tiba-tiba kebelet di tengah sholat sebelum nyata-nyata batal. Mohon maaf, oke tengah-tengah sembahyang kebelet ngentut ya. Tuh, kebelet ngentut rek diempet. Kuat sak menit 2 menit. Enggak kuat iki kan? Metu iki mari ngene. Batal wis, batal. Mundur, nggak boleh. Kamu nggak boleh keluar dari sholat fardu, membatalkan sholat fardu karena kebelet sebelum nyata-nyata Jadi oleh batal kuwi tit batal mundur. Lek durung tit gak oleh. Jare izin Gus, lah gak iso. Ya. Apa maksud saya ya? Biasanya wong-wong iki lek kebelet padahal sholatnya belum batal tapi dia membatal. Paham maksud saya ya? Kalau kamu sudah kentut sholat kamu batal, kamu mundur wajar. Tapi kalau kamu belum kentut, belum kencing, belum BAB, belum batal sholat kamu. Nah kalau kamu belum batal sholat kamu, tiba-tiba kamu buyarkan sholat kamu, padahal itu sholat fardu, dosa kamu. Kebelet kok Gus? Kan durung metu, durung batal. Padahal membatalkan sholat fardu itu hukumnya dosa. Yes? Jadi piye Gus? Yo tit dhisik. Yo ki. Tenan lho. Kamu biasa kebelet piye? Tit dhisik apa mundur dhisik? Ya iki masalahnya. Ya kenyataannya begitu, Pak. Walaisa lahu al-khuruju minal fardi idza tara'at lahu fi. Tidak boleh keluar dari salat, ya. Tidak boleh keluar dari salat fardu. Ketika muncul yang namanya kebelet di tengah-tengah salat. Sebelum nyata-nyata batal. Berarti piye Gus yo tit. Lek tit gak apa-apa.
Lek cur. Piye jajal? Lek kebelet cur. Mosok cur dhisik. Hah? Lek kebelet cur piye? Mosok cur dhisik. Pemane kebelet wah iki repot. Masa ditoni dhisik. Ya za. Piye za ngono ki za? Oh, saudara saya. Terus piye Gus? Wis batal dhisik pokoke. Apapun caranya. Misalkan tangan kamu bergerak 3 kali kan batal. Ya. Ya aku tutit. Pokoknya batal dhisik lho Mas iki. Lek gak ono apa-apa salatmu gak batal, mbok batalno dosa, ngono lho. Gak boleh. Tapi kalau salat kamu sudah batal ya gak apa-apa. Soalnya maksudnya ini lho Pak, kadang rata-rata ada orang itu yang salatnya belum batal, ya. Salatnya belum batal, kebelet, kepingin mundur nang jeding. Akhirnya wis dibuyarno salate padahal belum nyata-nyata batal, tapi dia keluar dari salat. Laisa lahu al-khuruj, gak boleh. Paham ya? Nanti kudu titik titik lho ki aja akeh. Jadi tuh no, cara untutmu 100%, tokno 1% aja. Tit mandek. Sekiranya ya gak kerungu. Ya, tapi biasa itu tambah dempet tuh dalammu nih biasa ya. Biasa ya. Ya merasa. Kok pengalaman udah berubahnya? Apa ini munine boten lho. Ambune. Oh, ambune. Munine boten. Ambune jare. Sing penting kan barang ngono ngale. Lek ambu iku ambune engko sih. Lek muni sakolo muni dilirik Islam. Ame dilirik soalnya Pak. Ya Allah. Pokok metu angin tak gak apa-apa. Lek sampase iki sing repot, Pak. Karepane metu angin tok. Sampase metu saken oki ngawure. Belaet. Pemane sarunge oki putih ya. Kaine putih wah belaet. Wis. Wala ta'khiru idza dhaqa waktu. Begitupun tidak boleh menunda pelaksanaan sholat fardu jika waktunya sudah mepet. Yes, ya. Jadi kalau waktunya sudah mepet juga sama, nggak boleh menunda pelaksanaan sholat fardu jika waktunya sudah mepet. Artinya gini, belet ngoyo Gus. Wong maghrib wis kurang 5 menit kok belet ngoyo. Darune makro. Sholat dalam kondisi menahan. Sholat dalam kondisi menahan makro. Tapi waktunya tinggal 5 menit. Kamu sholat sudah habis waktunya. Kamu menunda pelaksanaan hukumnya Kan dibanding no makro ambil haram gedindi. Ya sholat aja masih ngempet-ngempet ngising. Belet Gus. Sholat sik salah. Waktu kari 5 menit tok. Ket mau gak ngising-ngising waktu wis mepet njaluk nggih. Wah anjene silit kurang sopan santun ya ngono kuwi. Ket mau gak ngising-ngising. Kari 5 menit njaluk ngising. Repot aja ini. Ono ngono iku. Ket mau gak jamaah gak nang jeding. Kowe jamaah nang jeding repot wis. Wal ibratu fi karahati dzalik bi wujudi 'inda taharrum. Tolak ukur makruh tidaknya. Tolak ukur makruh tidaknya menahan hadas itu adalah bila mana hadas itu sudah ditahan pada saat takbiratul ihram. Kan tadi sudah ngomong ya. Al ibrah bi karahati dzalika bi wujudi 'inda taharrum. Makruh tidaknya menahan hadas itu adalah pada saat takbiratul ihram sudah ada enggak? Aslinya pas takbiratul ihram harus ngempet durung. Terus ngempet, Gus. Makro berarti kamu. Tapi kalau pas takbiratul ihram nggak ngempetnya di tengah-tengah, ya nggak makro, nggak ngempet toh. Tiba-tiba di tengah kebelet, berarti nggak makro. Wayam bawi ayul hakobihi malau arodat lahu qablat taharrum fazalat wa alima min adatihi annaha ta'udu ilaihi fi shalah. Akhirnya rungokne. Berarti yang penting ketika takbiratul ihram nggak kebelet, takbiratul ihram nggak makruh Gus ya, kan nggak menahan kebelet. Iya betul. Tapi mestinya sama dengan kebelet pada saat takbiratul ihram, ketika dia sebelum takbiratul ihram kebelet, tunggu nih. Sama dengan kebelet pada saat takbiratul ihram adalah ketika sebelum takbiratul ihram dia sudah kebelet. Kemudian kebeletnya hilang. Takbiratul ihram nggak kebelet. Tapi dia yakin, tahu betul bahwa nanti tengah-tengah sholat pasti kebelet lagi. Kalau lagi muntaber iki. Jajaran apa lagi muntaber iki. Iki kebelet rek. Sik makro lek kebelet jarene. Tanteni sik sampai gak kebelet dinteni. Wis gak kebelet. Takbiratul ihram. Ojo ngono sik. Kira-kira kemarin kebelet mana tak gak? Iya Gus, 5 menit kasih mesti kebelet. Nah, lek wis ngerti nanti akan kebelet lagi di tengah-tengah sholat, maka hukumnya sama dengan tadi. Yaitu hukumnya Artinya kamu harus cari waktu yang betul-betul mulai takbiratul ihram kamu sampai nanti kamu selesai itu mungkin tidak ada potensi yang namanya kebel. Ya.
Papan ya. Iki rada penting ya, kamu Pan. Rada penting. Coba ya bisa. Saya malah lagu. Ayo, jauh. Coba lagu. Lagu ya. Saya iki. Waktu krohu, lagi yang paling cocok ijung lagi. Hukumnya makruh. Salat waktu krohu bihadrati ta'amin au syarabin yashtaqu ilaihi. Hukumnya makruh salat di hadapan makanan atau minuman yashtaqu ilaihi. Yashtaqu itu maknanya beronto, yang dia betul-betul kepingin dengan itu. Izil pas gak duit. Lowe ini pol-polan, ono lengseran. Pilihannya sholat saiki kentekan lengser, ya. Opo lengseran dhisik sholat engko. Piye Jul kira-kira lamu Jul? Mangan sik apa sholat sik Jul? Mamriyen. Iku asline masih gak ngaji Fathul Muin, gak ono makruh-makruhan, tetep mangan dhisik Jul. Apa mana tambah Fathul Muin? Tukrahu bi hadrati ta'amin au syarabin yashtaqu ilaihi. Hukumnya makruh. Sholat di hadapan makanan, di hadapan minuman yang dia inginkan, yang dia kepingin. Yes, mergo sholat di hadapan hal-hal semacam ini juga sangat mengganggu konsentrasi. Iki cara izul ngalang-alang ngempet ngising konsentrasi hilang. Izul itu wis ida akala ma akola. Lek wis ida akala ma akola. Pancen baca santri yo. Lek wis eling mangan ilang akale gitu. Ida akalah ma akola. Repot ya. Maka hukumnya makruh sholat di hadapan makanan, di hadapan minuman yang dia kepingini. Yang dia kepingini. Saya pertanyaannya gini. Kata-kata bihadro itu berarti makanannya di hadapan kita. Paham ya? Yang makruh itu kalau kita mau sholat ada makanan di depan kita. Padahal kita kepingin. Itu makruh. Pertanyaannya, kalau makanannya belum ada, saya ditukok nambah Riko piye? Penting iki dibahas iki. Durung ono panganane, Gus. Makruh apa enggak kira-kira? Riko budal tuku panganan, awak dhewe salat hukumnya makruh tak gak? Karena belum bihadroh. Belum dalam kondisi hadir makanannya ini. Paham ya? Piye kira-kira? Kata i'anahnya dikatakan, qala fin nihayah wa tauqanun nafsi fi ghaibatit ta'am. Kepinginnya hati terhadap makanan dalam kondisi ghaibah, makanannya belum ada, ya. Biman zilati huduri, sama dengan ketika makanan sudah ada. Petang lowe pol wis ngongkon Riko ya. Tukoku, udah loko. Apa jenenge nasi penyet bendelku. Nek kepin murah yo nang kene. 7.000 ku. Udah lo. Panganannya durung ono, tapi taukon. Diri kita itu sudah betul-betul kepingin dengan makanan itu. Dan in roja hudurau atau in rujia huduru an kurbin. Maka makanan itu meskipun belum ada, hukumnya sama dengan ketika sudah ada. Jika bisa diharapkan kehadiran makanan itu dalam waktu pirang menit kira-kira. 5 menit Gusah. 5 menit itu masih durung ono, koyo-koyo wis ono. Tapi lek 20 menit gak ada kemakruhan. Salat dulu kamu. Paham ya? Yes. Apa mana duduk WE? Ya? Duduk WE sembayang nang ngarepe masjid ono dodol sate. Masya Allah, makruh rek sembayang rek kamu sate. Wong duduk tekmu sate ini. Makruh itu kondi. Ya gak makruh blas Pak duduk tekmu. Makruh itu kalau di hadapan kamu, milik kamu. Yes. Atau enggak ada tapi dalam waktu dekat akan ada. Li khabari muslimin. Hukum makruhnya sholat menahan hadas ataupun sholat dalam kondisi di hadapan makanan itu karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis la sholata ai kamilah bi hadrati ta'amin. Tidak ada sholat yang sempurna. Apa sah? Artinya sholatnya tetap sah, tapi nggak perfect. Makanya makruh. Tidak ada sholat yang sempurna bila mana di hadapan makanan. Dawuh Kanjeng Nabi. Wala sholata wa huwa yudafi'ul akhbathani ayil baul wal ghaib. Begitupun tidak ada sholat yang sempurna. Begitupun tidak ada sholat yang sempurna bila mana dalam kondisi menahan akhbathani. 2 hal, yaitu al baul wal ghaib, kencing dan BAB. Wis. Pokoknya telu iki barang sing dadekno menungso akal ilang. Blet ngising, blet nguyu, mangan. Nah, telu iki. Lek wis telu iki problem, Pak.
Gak apik boy. Sembarang kalir gak apik. Iku dijak ngomong lho gak nyantol. Ya Allah. Jak ngomong wis gak konek. Telu kuwi, malah sembayang makruh dalam kondisi itu. Wa kuriya fi tariqi bunyanin la bariyatin. Kemudian hukumnya makruh salat di jalan keramaian. Kamu tahu jalan keramaian? Jalan yang sering dilalu lalangi oleh para manusia. Itu hukumnya makruh. La bariyatin, tapi beda dengan jalan yang ada di bariyah, alas, hutan yang jarang dilalu lalangi manusia. Lek nang ngene desa-desa kan ono to Pak dalan sing cara diliwati gak diliwati setahun pisan ngono lho. Paham ya? Lek nang kota ngene iki dalan cuwilik diliwati kabeh. Nang desa-desa kok ono dalan sing diliwatine mek gak diliwatine akeh gak diliwati. Maka sholat di situ hukumnya nggak makruh. Yang makruh itu tariqi bunyan, jalan keramaian itu makruh hukumnya sholat sana. Wa maudhi'i muksin. Nah, ini repot. Begitupun hukumnya makruh, nggak baik sholat di tempat perpajakan. Wah, repot. Apa jadi badan pajak negara? Hah? Apa badan pajak negara? Jadi apa? Hah? Opo? Apa jadinya? Perpajakan ya rombah. Padahal lho jenenge apa? Oh, jadi cak kirtos. Apa jadinya? Enggak, biasa gedung-gedungnya gitu. Kayak cara sekolah berarti dinas pendidikan. Cara sosial berarti dinas Bapeda. Iya. Ya. Salat di tempat penarikan pajak itu hukumnya makruh enggak baik. Lewat dewi kan gak tahu ya. Sing repot lek pegawai ini. Pentina sembayange makruh. Piye jajal? Lho kok udah jelas ki. Wa maudhi'i muksin. Hukumnya makruh salat di tempat perpajakan. Karena tempat perpajakan itu tempat dolim. Jujur-jujuran nih. Tak sampaikan karena al-muksu itu haram. Perpajakan itu hukumnya enggak legal secara syariat. Maka salat di sana itu hukumnya makruh. Jadi kitab i'anah ya, aku gak omongan i'anah lo ya. Ai wa kuriya salatun fi maudhi'i muksin ai mahallu ahdil muasyarat. Hukumnya makruh salat di tempat perpajakan. Tempat di mana di sana ditarik muasyarat. Muasyarat itu 1/10. Zaman biyen itu pajak 1/10, Pak. 10%. Pemane zaman saiki? Negeri kono berapa persen? 22%. Wah, ora terima makruh paling kira-kira saiki. Makruh syadidah. Piye jalau? Muasyarat 1/10 itu sudah makruh, Pak, salat di sana. Karena itu sudah tempat yang enggak baik. Kenapa kok makruh? Wadzalika li'annahu ma'wasyayatin. Semak dhewe-dhewe lek baca kitab i'anah, sing go kitab i'anah. Wadzalika li'annahu ma'wasyayatin. Karena tempat perpajakan itu adalah tempat setan-setan berada. Setan iki setan menungso apa setan jin karo? Sing jelas setan iki modele ana loro. Minal jinnati wan nas. Jelas ngono iki cari aneh. Wa mithluhu kullu mahalli maksiatin. Gus, apakah tempat perpajakan saja yang makruh? Enggak. Semua tempat kemaksiatan sholat di sana hukumnya makruh. Ini enggak perpajakan kok ora sing diomong enggak. Enggak hanya perpajakan, apapun itu. Kullu maudhi'i maksiatin, kullu mahalli maksiatin. Misluhu wa misluhu kullu mahalli maksiatin ka maudhi'il khamri wal kimari. Sama dengan itu, sama dengan tempat perpajakan, hukumnya makruh sholat di sana adalah tempat kemaksiatan. Contoh, tempat minum-minum, sholat di bar. Ya apik wong sholat. Ngono lho. Berarti gak usah sholat, gak ngono konsepnya. Apik wong sholat, kapan-kapan ya apik. Tapi sholat di tempat itu hukumnya makruh. Sholat di tempat al-kimar, tempat perjudian hukumnya makruh. Ya, sholat dimanapun pokoknya hukumnya makruh. Kok umpama ono gedung, bu gedung dewan, bu gedung apa pokoknya itu tempat kemaksiatan, sholat di sana hukumnya makruh. Karena itu tempatnya setan. Nah, wasyayati. Yesus. Ya Allah. Kemudian wabimakbaratin illam yatahaqqaq nabsyuha. Sak beten pun badhe maghrib lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Ya mene membagikan live. Yo wae buyar Mbah. Membagikan live ket mari ngaji. Ket ngaji melbu langsung. Baru.
Alhamdulillah. Yang belum follow biar tidak kan. Saya kerja di kantor pajak Gus, wah repot iki. Sholatnya kalau udah pulang aja deh jadi. Kabel-kabel agak ngomong loh, si ngomong Fathul Mu'in. Yang belum follow biar tidak ketinggalan kalau live ngaji. Yang sudah follow absen. Yang sudah follow absen. Absen. Kudus. Singosari, Jember. Kok sampun to Gus? Maghrib. Porong. Terus suara ilmunya semoga barokah. Amin. Makasih Bunda Siwi. Bunda Siwi Jakarta Singosari. Sing belum follow, ra follow, blokir. Gak follow pokoknya. Sehat selalu, amin. Korea Selatan hadir, siap. Telat trims Bunda, sama-sama Bunda. Gak follow Bunda. Asal mana Gus? Asal Surabaya. Olip Singapura Pati. BWI Cirebon. Wiritane nopo Gus? Wiritane nopo maksudnya? Singosari Tuban. Wedari Jaksapati. Singosari Kalimantan Barat. Darmas Raya hadir, siap Darmas Raya. Pondok mana ini? Pondok Dalem ya Mas Fakor Surabaya. Dalem ya Mas Fakor Surabaya terus mau Blitar, Kediri. Alhamdulillah jaketnya pun dugi. Terima kasih yang sudah pesan jaket untuk lali ngaji. Sehat-sehat. Indramayu Tangerang, Hendro Sari Gresik, absen siap. Sholat Tengbang. Yang belum follow, nggak follow pokoknya. Jangan salahkan saya kalau tiba-tiba nggak bisa nonton live karena sama moderator ditenggelamkan. Nggak bisa nonton live Gus. Lah cengkal sih. Sholat gedung Bang beribun. Pemalang Jateng hadir Gerian. Kertosono Oli Magelang. Blora Madura Blitar Malang. Batang Pasuruan Gresik. Terus ini sami-sami Ambulu Magelang Kendal Nganjuk Meranggen Demak Blitar. Faris bolos Pak. Faris siapa? Bangkalan hadir Tanggul Jember, Banyuwangi Oli Jember, Jogja Kusajengit Anglet monggo, Bekasi Denpasar, Jakarta Cilegon Malang Purworejo Taiwan, Ngawi Jogja Jepara Jombang Madura. Nah punten kinten Gus sambil jualan aman Depok Gedangan Probolinggo. KL jaketnya uanget. Soalnya awannya panas Bu, Pasuruan. Kediri kita terus undang terus kalau mau ngaji kitab undang Rafolo undang tenggelamkan yang nggak perlu moderator. Kediri Jambi Candi Gedangan Gresik Taiwan di tempat pajak sholatnya aja makruh lah terus kerja di situ piye gak melu aku. Ngajinya setiap sore di kantor pajak kan ada musolanya apa juga haram. Semarang Pontianak. Gresik Pulau Pundut mantu nggih. Oh iya. Temanggung. Bogor Blora, Bogor, Batam, Nganjuk, Brebes. Sehat-sehat Gus lagi enak-enak bar marip lanjut enggak? Nggih boten. Ngajinya setiap sore. Ngaji ki titik tapi istiqomah. Baru-baru lanjut, bisa lanjut sesuk ora ngajine, percuma tajinan. Samsat Dispenda Kantor Pajak Pratama, pajak penghasilan. Bogor hadir, Laut hadir, Sleman, Malang, Taman Sidoarjo. Yang tengresi 16.000 niku nopo Gus? Ya ongkirnya memang 16.000. Ponorogo saya hadir pokoknya siap Wika. Kedamian. Terus Wonocolo hadir. Mulai jam berapa standby jam 4 Tegal Randu. Amalan ngomong nunggu rogi depan umum. Gus Maghrib siap. Assalamualaikum salam. Temanggung Gus disapa. Alhamdulillah. Aku tuh agak telat listrik padam jam 5 sore baru nyala. Siap, aman. Pun saya pamit dulu. Sudah maghrib. Makasih banyak semuanya. Jadi bayar 16.000 Gus mangke naik paketnya datang. Boten Mas. Bu Inayati kemarin bayarnya kan bayar jaket aja. Tapi ongkirnya sudah saya bayar. Boten POD. Tak bayari saya. Pun saya pamit dulu. Mudah-mudahan sehat selalu.
dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Yang belum follow biar tidak ketinggalan besok kalau ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.